Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kembali Edi Selalu di Hati. Hari ini saya kesini melihat aktivitas panahan pada klub Grobogan Archery School di bawah binaan Perpani Grobogan. Dan saat ini di sebelah kiri saya ada pelatih yang hijrah dari pelatih bola voli menjadi pelatih panahan, tapi ternyata keren prestasinya. Anak-anak binaan Pak Eko ini luar biasa. Kita perkenalkan Pak Eko Budiono. Halo Pak Eko. Kabarnya gimana Coach? Alhamdulillah baik Pak Edi yang selalu di hati. Oh ya. Pokoknya selalu di hati tenan ini. Selalu di hati. Coach, ini latihan rutin ya? Iya, latihan rutin Pak Edi. Setiap hari apa? Ini untuk latihan rutin itu setiap hari Selasa, Kamis, sama Minggu. Selasa, Kamis, Minggu. Ya, di sela-sela itu ada tambahan fisik sendiri untuk anak-anak. Oke, berarti nganu ya, klub apa ini namanya klubnya? GAS, ini Grobogan Archery School. Ya. Grobogan Archery School. Ya. Di bawah binaan Perpani Grobogan. Oke lah, Pak Eko, ini panahan itu kan termasuk kategori olahraga mahal dan belum begitu ya memasyarakat di Grobogan. Ini sudah ada berapa ini atletnya di sini? Untuk atlet sendiri untuk binaan kita itu ada 17 atlet ya, jadi dari kategori usia SD, SMP sampai SMA itu sekitar 17 atlet. Terus di panahan sendiri Pak, itu kalau saya melihat peralatannya itu kan beda-beda, itu gimana itu kok iso beda-beda jenisnya gimana? Betul, untuk panahan sendiri itu dibagi menjadi beberapa divisi, diantaranya ada yang pertama itu divisi kompon yang alatnya seperti yang di belakang ini. Divisi kompon ya. Alatnya coba Mas Viko, alatnya ditunjukin Mas Viko. Ini divisi kompon. Untuk ini ya ini namanya kompon ya, itu tergabung di divisi kompon. Kemudian ada divisi recurve. Divisi recurve yang untuk anak-anak kebanyakan di sini menggunakan divisi nasional. Divisi nasional mungkin untuk harganya terjangkau itu, jadi ini lebih mahal. Sebenarnya nggak mahal Pak Edi. Jadi untuk alat-alat sebenarnya nggak mahal, ini sekedar pemberitahuan aja untuk Bapak Ibu yang mungkin pengen terjun di dunia panahan untuk anak-anaknya. Sebenarnya alat ini tidak mahal karena kita untuk sekali beli itu untuk satu prestasi anak. Daripada main HP ya, betul, daripada HP saja HP. Sekarang 21 juta, betul. 15 juta dibelikan kok. Dan itu malah berisiko mengganggu mata, kemudian juga anak jadi malas. Kalau dibelikan panahan bisa berprestasi, bisa sehat gitu Pak. Itu bisa berprestasi, bisa sehat. Karena apa? Alat ini nanti bisa, kalau misalnya sudah anak itu pengen naik grade-nya lagi, lebih bagus lagi, bisa dijual lagi. Kita seperti beli sepeda motor lah. Jadi kan masih berarti ketika bosan atau mau ganti alat bisa masih laku ya? Masih laku lagi, dijual lagi itu. Nah, ini kan tahunya orang tua atau orang lain yang belum tahu panahan kan mahal kan, wah belinya sekian. Padahal itu kalau sudah nggak dipakai, misalnya kita naik, misalnya di divisi nasional mau naik ke recurve karena tekniknya sama, itu bisa dijual lagi, upgrade ya. Di-upgrade lagi. Gitu. Terus Pak Eko, ini kan saya tahunya Pak Eko itu kan deket sama anak-anak. Anak-anak itu kan bisa dekat sama Pak Eko, bisa sayang, kemudian bisa nurut. Itu gimana Pak pendekatannya, strateginya Pak Eko seperti apa? Ya, intinya kalau kita melatih itu menganggap yang kita latih itu seperti anak kita sendiri. Yang jelas dimotivasi, dikasih semangat, kasih gambaran bahwa ini arahnya ke prestasi itu, dan rumoso handar beni dengan alat karena sudah dibelikan orang tua, harus berterima kasih dengan orang tua. Itu akhirnya anak kan jadi dari hati ke hati akhirnya jadi dekat.
Oh, jadi pendekatan keluarga-keluargaan ya. Betul. Jadi tidak anu ya Pak, tidak terus didoktrin galak kayak gitu. Nah, terus konsep kalau kan beberapa cabang olahraga kan juga ada yang anak itu harus dikeras. Kalau kayak sepak bola, kayak voli, mungkin bela diri terutama itu. Kalau panahan gimana Pak? Kalau diberlakukan keras itu kira-kira gimana? Ya keras juga pasti ada, cuma pada konteks-konteks tertentu. Jadi anak juga dikasih tanggung jawab. Kadang kita pun keras juga, tapi kan pada momen-momen tertentu, misalnya dia harus tanggung jawab dengan skor ini, kamu harus seperti ini, ya. Dengan tanggung jawab seperti ini, misalnya fisik, kamu harus seperti ini, tujuannya ini. Jadi anak tuh tahu. Kadang kita keras, itu kerasnya bukan keras semata-mata kita membentak anak itu enggak, tapi dikasih gambaran. Saya tujuannya seperti ini, karena pelatih itu kan satu Pak Edi, harus bisa menjadi teman, harus menjadi sahabat, bahkan harus bisa menjadi musuh. Jadi musuh. Nah ini yang menjadi musuh ini. Jadi anak harus tahu kalau saya menjadi musuh kamu tuh saya tantang seperti itu, kamu mau bisa mengalahkan enggak? Oh gitu ya. Gitu. Kalau bisa mengalahkan otomatis anak itu kan bisa prestasi. Tapi tidak ada pelatih yang niatnya niat tidak membuat anak didiknya berprestasi kan nggak ada. Semua tetap niatnya niat baik semua pelatih ya. Betul. Dan ketika atlet menjadi juara toh yang dapat nama bagus ya tetap atletnya. Iya. Terus Pak Eko, yang saya tahu Pak Eko kan dulu kayak pelatih voli ini. Iya. Kok bisa, padahal di voli sendiri Pak Eko sudah banyak menelurkan atlet-atlet prestasi sampai juga dapat mendapatkan pekerjaan di kontrak di Kalimantan. Pokoknya banyak lah Pak Eko, saya tahu persis portofolionya di voli itu pencetak atlet lah dari desa, anak-anak desa itu. Nah kenapa bisa hijrah ke Panan Pak Eko? Apa yang memotivasi, apa yang menjadikan Pak Eko hijrah dari pelatih voli ke Panan? Ya, ceritanya panjang nih Pak Edi. Banyak sekali lika-likunya ini untuk saya kok kenapa bisa ke Panahan ya. Yang pertama yang jelas mungkin saya terima kasih dulu ya Pak Edi ya. Terima kasih kepada kepala sekolah saya dulu, Bapak Agus Prasetyo ya, yang waktu itu kita kan di desa, sekolah di desa itu untuk olahraganya kebanyakan bola voli ya. Saya membuat anak-anak SMP 2 Penawangan itu yang terkenal klubnya Putra Serang pada waktu itu sering menjuarai event-event di tingkat kabupaten. Nah setelah menjadi ikon itu, jadi yang mau sekolah di situ ikonnya pengennya voli. Nah saya ditantang sama Pak Agus itu ya, dikenalkan sama ketua Perpani. Itu dikenalkan pada waktu ditantang, bisa Panan enggak Pak gitu. Nah, saya ya pertama kali seperti orang tua yang lain berpikirnya wah alatnya mahal Pak gini-gini, tapi setelah itu saya sebagai guru ya siap. Setelah itu ada pelatih Panahan di tingkat kabupaten yang mengadakan Perpani, saya ikut pada waktu itu. Jadi prinsipnya kan Pak Eko mau belajar, tertantang, merasa tertantang dan mau belajar. Nah itu kan juga pernah ada suara Pak Eko, wah apa bisa pelatih voli, apa bisa Panan kayak gitu, berarti menjadikan motivasi tantangan Pak Eko. Dan ternyata dari tantangan motivasi itu Pak Eko juga ya sempat manah juga ya, sempat bergabung besar untuk merasakan, jadi gak cuma bisa teori tapi juga sudah praktek ya. Iya Pak. Terus prestasi apa saja Pak yang sudah diraih anak-anak binaan Bapak ini ya, yang sudah? Yang jelas Pak, dari awal pertama mungkin saya bergabung dengan Perpani, saya mencetak atlet dengan waktu yang bisa dikatakan cukup singkat Pak. Itu 3 bulan. Itu 3 bulan saya membuat karena tertantang tadi bisa lolos Praporprov di tahun 2018. Lolos dulu ya, lolos kan, karena yang sudah yang anak didiknya Pak ya, anak didik saya itu lolos di Praporprov. Terus kemudian di Popda tahun berapa ya, 2019 18 ya, 2018 itu kita sempat menyabet medali perunggu atas nama Devina Pinkan. Itu medali pertama kali ya. Dan itu sempat membuat kaget ya, Gerobokan kok siapa kan gitu. Betul, itu saya juga
kaget juga itu, oh, Panan baru mendalami. Terus di event-event banyak sekali, di event open itu Ya. kemarin di TAC yang di Semarang itu kita bisa sapu bersih medali Pak. Iya, sapu bersih Mas. Itu. Nah tentunya kan kita tidak bisa berpuas diri karena Panan itu semi terukur juga. Iya. Jadi semi terukur, kita tidak bisa mengejas harus gini-gini karena mood atlet itu sangat harus dijaga. Karena Iya. olah rasa ini. Olah rasa. Ya. Olah rasa. Jadi tidak hanya- boleh sombong juga ya di Betul, Panan ya. tidak boleh Ketika sombong. latihan bagus, nanti kejuaraan bagus, tapi belum tentu di event berikutnya bisa Bagus. stabil bagus gitu. Tuh, karena ini olahraga sekaligus olah rasa. Olah rasa. Oke Pak Eko, sementara begitu kapan-kapan kita sambung lagi ngobrol-ngobrol terkait Siap. dengan Panahan. Yang terakhir untuk persiapan Praporpro rencana digerobokan ini bulan Oktober ini. Ya. Ini apa yang akan disiapkan oleh Pak Eko ini? Yang Pelatih. jelas kan para Popov di bulan Oktober kita akan buat program persiapan umum dulu, persiapan umum nanti 1 bulan ini, apalagi kedepannya sudah bulan puasa, nanti tetap kita malamnya itu harus aktivitas di fisik juga, Malam nembak malam ya. nembak malam, terus Jarak pendek berarti ya. ya jarak dekat, kita blank shoot dulu Pak, tanpa target dulu untuk penguatan otot, baru nanti di bulan-bulan Juni Juli itu nanti kita baru scoring ya, kita lihat baru ada kejuaraan kita ikutkan. Jadi persiapannya ini cukup kalau di ilmu keolahragaan atau di persiapannya ini ya tidak bisa dikatakan tidak panjang, tapi sebelumnya kita sudah mempersiapkan. Oke. Itu terima kasih banget Pak Eko atas waktunya. Nah, yang terakhir tolong sampaikan kepada pemirsa untuk pantau terus channel Edi Selalu di Hati. Silakan. Ya, untuk pemirsa semuanya selalu pantau terus ya channel dari Edi Selalu di Hati ya, untuk informasi ini penting sekali ini. Pokoknya subscribe untuk teman-teman, subscribe ya Pak Edi. Jangan lupa Jangan lupa share subscribe. juga. Dan jangan lupa share juga. Oke. Edi Selalu di Hati. Oke, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.